Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian dimanapun anda berada, ketemu lagi bersua kembali dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit cerita ya. Saya dapat cerita dari Ustadz Syafiq Basalamah Hafizahullah. Masya Allah, bagus sekali video ini ya, banyak hikmahnya. Ada sedikit cerita. Dulu ada seorang ulama, namun dalam cerita tersebut tidak disebutkan ya persisnya namanya siapa ya. Akan tetapi sang ulama ini sangatlah masyhur ya, banyak ataupun tinggi ilmunya. Banyak orang berduyun-duyun, berbondong-bondong untuk sekedar bertanya ya, mencari rujukan dalam ilmu agama ataupun ya, dalam muamalah dan lain sebagainya. Akan tetapi teman-teman sekalian, sang ulama ini diberikan Allah Subhanahu wa taala ya, dalam cerita ini diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan kepada dirinya, yaitu sang ulama ini beristrikan ataupun mempunyai istri yang buruk akhlaknya, jelek perangainya, tidak bisa bertutur sapa, bertata krama dengan baik ya. Intinya tidak welcome dengan tamu, apalagi ya tamu itu dari pihak sang suami, dalam hal ini sang ulama ya. Apakah itu keluarganya, apakah itu dari teman-temannya ya, tidak welcome lah ya. Teman-teman sekalian, pada suatu hari sang ulama ini kedatangan beberapa orang tamu ya, temannya semasa kecil dari luar kota ya. Benar saja ya, sang ulama menyambut dengan baik, dengan ketawaduannya, dengan ramah tamah. Akan tetapi teman-teman sekalian, tidak demikian dengan istrinya. Istrinya acuh nggak acuh ya. Suka membantah, nggak nurut sama suami gitu kan, untuk sekedar membuatkan mungkin menghidang makanan dan minuman, membantah, pokoknya tidak welcome dengan tamu ya. Cenderung juga lisannya menyakitkan hati orang lain ya. Mungkin kita sudah paham akan sifat-sifat yang seperti ini. Mungkin saja di antara kita ada yang mempunyai istri dengan sifat-sifat yang seperti tadi. Jadi teman-teman sang ulama ini, karena sudah merasa dekat sang ulama ini, teman dari kecil juga ya, biasa, sudah akrab, tentu mereka tidak sungkan lagi untuk menyampaikan. Mereka mengatakan, kau kan ulama, kau kan ulama, kenapa kau mempunyai istri yang seperti itu? Kenapa kau mempunyai istri yang buruk akhlaknya? Apakah kau tidak mendidiknya, tidak memberikan ilmu-ilmu agama kepada dirinya? Apakah kau biarkan saja demikian istrimu? Termasuk juga, kenapa kau tidak ceraikan saja dia? Ya sudah, kau ceraikan saja dia, kau cari yang lain sebagai gantinya. Insya Allah mudah-mudahan kamu tidak susah untuk mencari gantinya ya. Tidak susah jodohmu, perempuan masih banyak gitu kan, kalau saya bahasakan seperti itu ya. Namun teman-teman sekalian, apa kata ulama ataupun apa jawaban sang ulama ini ya? Luar biasa sekali jawabannya Pak. Inilah yang menjadi pokok ataupun tema cerita kita pada kesempatan kali ini ya. Sangat luar biasa sekali ketawaduannya, sangat luar biasa sekali akhlak ulama ini ya. Mungkin juga banyak hikmahnya ya. Apa kata ulama ini? Wahai teman-temanku, ketahuilah, sedari dulu aku sudah memberikannya ilmu-ilmu agama, memberikannya nasihat ya, mendidiknya. Akan tetapi mungkin Allah Subhanahu wa taala masih membiarkannya seperti itu ya. Lalu ulama ini melanjutkan, teman-teman sekalian, ketahuilah apa yang terjadi dengan istri saya sekarang ini mungkin akibat dosa-dosa saya di masa lalu. Luar biasa ulama ini. Dia melanjutkan,
mungkin dosa-dosa kita, dosaku di masa lalu. Allah ingin mengampuni dosa itu lewat kesabaranku dalam mendidiknya, lewat kesabaranku dalam mendidik, memberikan ilmu-ilmu agama. Lalu temannya mengatakan, sampai kapan? Sampai kapan kamu seperti ini? Bukankah saya dengar cerita ini sudah lama? Bukankah saya dengar kejadian ini sudah lama? Lalu ulama ini menyambungkan, kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang bilang, ada orang beranggapan, kalau sabar itu ada batas. Tapi tidak, sesungguhnya sabar itu gak ada batas. Sabar itu sampai mati, teman-teman sekalian. Kata ulama ini, biarlah istriku ini aku didik sekuat tenagaku, aku berusaha kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hasilnya? Aku bersabar dan tawakal. Subhanallah. Teman-teman sekalian, lanjut ulama ini kembali, biarlah Allah yang memberikan jalannya, Allah yang mengalirkan sesuatu itu. Luar biasa sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini, tentu kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan saja apa yang semestinya. Kita rampungkan tugas-tugas kita sebagai seorang suami, hak dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ya. Kalau sudah berusaha, ya, berdoa juga kepada Allah, apa hasilnya, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita tawakal dan bersabar. Kan begitu, teman-teman sekalian. Ya, lebih kurang seperti itu ya. Biarlah Allah nanti yang memberikan jalannya. Biarkanlah Allah yang memberikan ataupun mengalirkan sesuatu itu kepada yang tepat sasaran. Kan bisa jadi, ya, mungkin sebulan kemudian, ya, ulama tersebut meninggal dunia ataupun diwafatkan lebih dini oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu akan tetapi dia mendapatkan surga. Ya. Bisa jadi sang ulama itu lebih dini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga. Subhanallah ya. Dan juga bisa jadi sebulan kemudian ataupun beberapa saat kemudian, si istri yang buruk akhlaknya itu, yang jelek perangainya itu, bisa jadi lebih cepat diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang ulama tersebut dijumpakan oleh Allah dengan jodohnya yang baru. Ya, kita nggak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala itu akan terbaik untuk kita. Kalau kita imani bahwasanya, ya, kita di dunia ini kan mencari sebabnya saja. Ya, kita berusaha untuk mencari sebabnya itu. Akan tetapi apa hasilnya? Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting yang mesti kita sadari dan kita pahami adalah isi daripada dunia ini lebih kurangnya seperti ini. Jadi apapun alasannya, apapun keadaannya, kita tetap berusaha mencari sebab itu. Kita tetap berusaha dan berdoa. Kita tetap berusaha dan diiringi dengan doa. Apa hasilnya? Sesuai nggak sesuai dengan keinginan kita, kita tawakal dan bersabar. Besok coba lagi, besok ikhtiar lagi. Ya, sabar, ikhtiar, sabar, ikhtiar, sabar. Maka demikian teman-teman sekalian. Ya. Jadi intinya, ulamakah dia ataupun tidak, rakyat biasa ataupun pejabat, siapapun dia, apapun status sosialnya, ya, siapa dan bagaimana seseorang itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sekelilingnya. Mungkin dianya mungkin bertakwa kepada Allah, rajin ibadah, rajin kerja dan lain sebagainya. Maka diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan lewat istrinya. Mungkin istrinya begini begitu maksiat dan lain sebagainya. Ya. Seperti yang diceritakan tadi. Kalau juga masih bagus suami istri itu, Allah coba dengan anaknya. Boleh jadi anaknya yang bermasalah, kemudian cucunya bagus juga, cicitnya dan seterusnya masih bagus juga, keluarga harmonis. Diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan lewat tetangganya,
Maka yang selanjutnya mungkin diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan itu melalui tetangganya yang buruk akhlaknya, tetangganya yang usil, tetangganya yang serampangan dan lain sebagainya. Ya.